Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Anallahu yu'ayyidu darajati fil jannah wa yarfa'una bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa barakatihi wa nafa'atihi fid dunya ila al-akhirah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin 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 ya rabbal alamin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin wa bi khidmatika fansur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dumateng para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Malam hari ini kita masih bisa istiqomah untuk thalabul ilmi bersama. Jadi kita lihat thalabul ilmi membahas ilmunya Allah Subhanahu wa taala melalui kitabnya para salafun saleh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini Allah ridho, Rasulullah ridho, dan akhirnya nanti ketika kita diambil oleh Allah kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, saya mohon maaf karena agak telat, walaupun telatnya sebentar, karena dari mulai pagi sampai sekarang. Pagi sampai sekarang saya ada acara. Dari pulang tadi tak ada lasar sampai rumah langsung gaji kitab di sawah besar. Maghrib selesai berlumpak langsung sini. Jadi belum sempat naik bujukan. Jadi itu menanggung berarti. Amin Allahumma. Amin. Malam hari ini kita membahas tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Mas hati-hati, ini sesuatu hal yang makruh di dalam sholat. Jadi di dalam sholat itu ada rukun, ada sunnah. Sunnah ada dua, ada sunnah abad dan sunnah hai. Tapi kadang kita melupakan yang makruh. Jadi makruh di dalam sholat itu berjumlah 1.500. Bukan hanya sedikit, tapi 1.500 sesuatu hal yang apabila dilakukan di dalam sholat itu hukumnya makruh. Ketika kita menjalankan makruh di dalam sholat, maka tentu nilainya beda. Walaupun makruh tidak membatalkan sholat, tapi secara hukum dapat mengurangi pahalanya sholat. Tidak membatalkan, tapi mengurangi pahala. Sementara tidak sengaja atau mungkin tidak tahu, kadang dengan melakukan makruh ini kata. Maka malam hari ini kita bahas tentang beberapa kemakruhan di dalam sholat. Kalau 1.500 makruh ini kita selesaikan malam hari ini, ya siap-siap subuh selesai. Saya 500. Ya kita ambil yang inti, yang biasa kita lakukan. Yang pertama di sini langsung saja. Yang pertama makruh bagi orang yang sholat yaitu berdiri di atas satu kaki. Berdiri di atas satu kaki. Berdiri di atas satu kaki ini contohnya bukan misalnya punya dua kaki yang satu diangkat tiga. Ya. Ini makruh mencontohkan. Bukan yang dimaksud makruh berdiri di atas satu kaki niku
Terus Allahu Akbar sampean ngenten niku mboten kurang gawean lah. Sampean miring ngenten. Jadi seakan-akan yang kanan ini hanya yang tumpuan itu toh. Miring ngenten. Kan ini tekanannya yang kanan. Jadi seakan-akan enggak ada tekanan. Ini namanya berdiri di atas satu atau yang satu gini. Mungkin gini kesel gini nanti gini berdiri di atas satu. Itu hukumnya makruh. Ya, itu hukumnya makruh. Yang pertama, dan itu dapat mengurangi pahala sholat kita. Yang kedua yaitu merapatkan kaki. Awas, merapatkan kaki atau melebarkan kaki melebihi satu jengkal. Merapatkan kaki atau melebarkan kaki melebihi satu jengkal. Di sunnah Rasulullah hanya satu jengkal antara kaki kanan dan kaki kiri. Ya. Antara kaki kanan dan kaki kiri ketika berdiri jaraknya renggangnya hanya kira-kira satu jengkal. Jenengan merapatkan begini itu makruh, melebarkan melebihi melebihi satu jengkal pun hukumnya makruh. Perlu kita praktekkan dan paham. Ini makruh dapat mengurangi pahala banyak. Kaki. Jadi kalau mau sholat kaki diginikan dulu, kemudian geser. Ini sunnahnya sejajar. Nah, kira-kira satu jengkal cukup. Jenengan begini makruh, melebihi begini makruh. Apalagi sampai goyak sekile wong. Sholat ini barang. Ini mudah-mudahan ini adalah ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya punya satu kitab Sifatu Sholati Rasulullah. Sifat-sifat atau cara sholatnya Rasulullah dari mulai gerak, dari mulai cara berdiri dan lain sebagainya itu dimuat dalam satu kitab namanya kitab Sifatu Rasulullah. Sifatu Sholati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tolong kalau berdiri supaya sholat kita benar-benar sempurna tidak menjalankan makruh. Tadi yang pertama berdiri di atas satu kaki. Artinya tumpuannya hanya satu kaki saja. Dua-duanya nempel tapi tumpuannya satu kaki. Kemudian makruh lagi jarak antara satu kaki dan satunya lagi itu melebihi satu jengkal atau merapatkan. Itu makruh. Itu bagi laki-laki. Jadi maaf, perempuan itu dapat pahala 27 derajat. Karena jamaah kan dapat pahala 27 derajat. Itu pahalanya sini ya lebih. Pokoknya hadisnya mudah jelas. Perempuan dapat pahala 27 derajat itu ketika imamnya sama-sama perempuan. Jadi kalau bisa ibu pakai jamaah sendiri. Mengatakan imamnya laki-laki yo, podo sholat yang omah. Nggak ada sunnah perempuan makmum pada laki-laki nggak ada, kecuali sama suami. Ya. Jadi perempuan itu dapat pahala 27 derajat itu ketika sholatnya perempuan sama dengan perempuan berjamaah, imami perempuan. Bedanya kalau perempuan berjamaah, imamnya perempuan dengan makmumnya jarak shaf pertama itu hanya jempol kaki makmum itu pas di tumitnya imam. Coba berdiri 3, berdiri terus. Ini kalau sampai jamaah perempuan sama perempuan ya. Ini mau perempuan, imamnya maju. Hanya begini aja. Mau telu ya. Jadi hanya selisihnya begini. Jadi jempolnya perempuan ini hanya di ngepasi tumitnya Ibu ya paham ya? Ini cara jamaah perempuan, shaf awal dan imam jaraknya segini. Jadi panjang. Jaraknya segini. Sing belakang ya sama. Artinya sama ya kayak shaf biasa nih. Tapi yang depan
Hanya selisih ini. Ini cara jamaah perempuan. Beda kalau mundur. Kalau mundur ini laki. Paham ya Bu ya? Jadi perempuan cara jamaahnya dengan perempuan yang lain begitu. Mudah-mudahan ini dipaham. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Itu makruh ya perempuan, dan perempuan ketika berdiri, baik itu jamaah atau itu sholat sendiri perempuan, ketika berdiri sunnahnya perempuan itu justru merapatkan kaki. Nah, perempuan ya. Jadi kalau masalah merapatkan kaki dan merenggangkan kaki beda antara perempuan dan laki-laki. Kalau laki-laki melebarkan tapi tidak lebih dari 1 jam. Teman-teman nggak iso. Masih gile wong itu goyang juga. Sok entek kan. Makanya sawu subuh fa inna tasmiyatas subuh min tamamis shalah. Ini yang dimaksud Rasulullah adalah pundak yang rapat, bukan kejar-kejaran kaki. Paham ya? Bukan kejar-kejaran kaki. Kenapa ada madhab yang mengatakan kaki harus rapat sampai goyang kaki? Itu mulai ada semacam itu dari Syekh Nasruddin Albani. Kasih sedikit mereka mengatakan Albani, padahal ulama baru sekarang. Mudah-mudahan ini dipaham. Ulama baru sekarang jauh daripada Arba'ah. Zamannya jauh. Syekh Nasruddin Albani yang mengatakan sawu subatun taswiyatas sufuf adalah kakinya rapat. Terus itu dimaknani semacam itu sehingga ada yang melakukan sholat dengan mengejar kakinya orang lain. Nah, terus sama nyaman kok. Ya. Menurut madhab 4, saya bilang menurut madhab 4, yang dimaksud merapatkan kaki adalah pundak. Bahkan Rasulullah dalam hadisnya memberikan minimal. Minim apabila ada anak kambing lewat itu nggak bisa. Itu sudah hukum rata. Kira-kira anak kambing lewat, pasangan baris, kalau anak kambing lewat, cempe lewat itu sudah iso lewat. Itu sudah hukum rata. Kalau hukum apa? Nah, pokoknya kira-kiranya paling minim itu nak kambing lewat itu iso. Anak kambing lewat ya, itu hasilnya soal. Mudah-mudahan ini dipaham. Amin Allahumma. Nah, yang pakai dasar yang koyak kaki itu mulai itu dari Nasruddin Albani. Kalau saya boleh nggak ya protes kami. Tidak apa protes ilmu ya. Amin Allahumma. Itu sampai yang dibawa orang-orang yang sekarang. Dan alhamdulillah kita tetap berdasarkan madhabul arba'ah yang dimaksud rapatkan barisan itu adalah pundak kita lurus, pundak kita nempel itu. Sampai-sampai dikasih paling tidak antara baris satu dan yang satunya anak kambing lewat itu sudah tidak bisa, sudah cukup. Nah, kira-kira apa ini nama sholat kambing lewat itu? Anak kambing itu terus tutup loh. Alasan apa Nasruddin Albani mengatakan bahwa kaki harus rapat supaya tidak ada iblis yang ikut sholat di situ. Tapi lucu, ketika berdiri itu kakinya nempel. Ketika sujud tak boleh orang nempel kaki segile ya. Jadi pas berdiri saya tak era melu, pas sujud melu. Repot. Sujudnya pas sujud ya lapor kaki. Ya Nabi Muhammad. Kadang zaman saya ini lucu. Imamnya gaya. Sholat. Sawu subuh bakum fa inna taswiyatas subuh min tamamis shalah. Rapatkan barisan. Tapi sembunyi lah enak. Awas, barisan enggak, covid. Ucapannya fa inna taswiyatas subuh, tapi bunyinya awas, longgarkan barisan. Disitulah zaman akhir. Jadi kenapa ada ucap fa inna taswiyatas subuh, tapi barimane ngomong barisannya sih apa? Jaga jarak. Jadi taswiyatas subuh kok jaga. Lo nak ngomong jaga jarak asal dari lebih ngono. Kalau itu ini Jumatan, saya tuh covid pas bisa Jumatan, model gaya itu ada bunyi. Kalau kata suatu suku mereka rapatkan barisan, bunyi apa? Bunyi apa? Jaga jarak saya. Sudah di sini rapat jaga jarak. Nah, ucapnya tidak apa. Mudah-mudahan ini manfaat. Amin Allahumma. Itu tadi perempuan ya Bu, kalau perempuan justru kakinya sampai nak sholat berdiri kakinya nempel, betul Bu ya? Nempel.
Kalau laki-laki renggang, tapi renggangnya jangan terlalu lebar, jangan terlalu nempel. Kalau laki-laki nempel makro, kalau renggang itu hanya 1 jengkal, jangan lebih. Kelebihan makro nempel bagi laki-laki pun makro. Tapi kalau perempuan disunahkan rapat, kakinya nempel. Kalau renggang makro. Sebab Ramadan kok sholat jadi wah agama itu luar biasa. Ramadan kok sholatnya sunai kodolan kok menggang sihir. Angin malah tangga HP masuk angin. Nah orang kenapa menggang? Nah apa kok ganjel kabeh? Karena agama itu luar biasa. Sudah mulai dipaham. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Terus kemudian makruh lagi ketika kaki satu dan yang satunya tidak sama. Kayak balari ya, kakinya rak podo, Lalu disunahkan podo, disunahkan tempelkan dulu baru begini. Kalau sampai mengukur sih gitu dong, mengukur sih baru geser, kira-kira 1 jengkal. Nah sampean kalau maju ngarep siji memburi itu gambar ini dipaham. Amin Allahumma. Tolong kalau sholat disempurnakan semacam itu nilainya sudah benar-benar beda. Secara nggak langsung jenengan semuanya menjalankan sunnah daripada Rasul Muhammad SAW. Terus Anda berpikir berapa sunnah ketika satu sholat? Ketika kita berusaha menjalankan sunnah tadi, berapa sunnah saja yang kita lakukan? Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kemudian makruh hukumnya ketika sholat di situ menahan kencing, baul, kemudian menahan hajat besar dan menahan kentut. 3 menahan kencing, hajat besar, kentut. Di sholat menahan 3 itu makruh. Tapi ada terusannya inwasiat apabila waktunya masih luas. Nah, jadi nak sampean songkoma, ibu songkoma atau laki-laki dari rumah sudah wudhu, Pak Tua sudah Allahu Akbar, tiba-tiba sampean pas Allahu Akbar, pas kepengen kentut, yo kentut nawae itu. Paham ya? Coba terus gitu, kalau waktunya masih panjang. Tapi sebaliknya ketika waktu itu sangat sempit, mungkin sampean ketemu asar jam 3, tiba-tiba sampean bangun jam 3 kurang 5 menit. Sampean takbir itu jam 3 kurang 5 menit sholat zuhur. Tapi ketiduran ya, kurang rono sak menit ketiduran. Terus sampean begitu Allahu Akbar mau ngentut, mau pipis, iki nak tak gawe ngentut, tak gawe pipis dhisik kudu meneh kurang 5 menit terus masuk untuk tahan. Itu tidak makruh. Jadi yang dimakruhkan itu inwasiat, ketika menahan kencing, menahan buang hajat, menahan kentut, dan di situ waktunya masih panjang. Waktu sholatnya masih panjang. Coba ini dipaham. Amin Allahumma. Amin. Jadi agama Islam itu indah. Untuk sampai ngejar jamaah, saya kentut sampai jempol. Berarti kalau sampean sholat orang fokus. Belum fokus kan? Belalai sampean tahan kencing, ditahan. Padahal waktunya luas, waktunya masuk banyak. Terus sampean tahan, imamnya pinter. Belalai imamnya cus, motornya sak cus. Orang mau sampean. Mengenangin kan. Pokoknya sampean sholat itu tak fokus, gas. Guyang ya. Anda malah kecilin lebih kuat repot. Jadi cukup kalau waktunya itu panjang, ketika mengentut oke hubungan. Ketinggalan rakaat tidak masalah. Allah lebih tahu karena Anda mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Amin Allahumma. Amin. Jadi nasaban kepengen itu oke. Oke dulu waktunya saya panjang. Kita oke aku hubungannya terus ngakoni sholat waktunya kurang. Maka makruh ketika kau menjalankan dengan menahan tak. Ya, mudah-mudahan ini dipaham. Amin Allahumma. Kemudian makruh lagi
menjalankan sholat dengan mengingat makan. Mengingat makan. Islam itu tidak. Soalnya kan pada sama cukup pinter. Kadang itu ngomong pinter. Kalau kadang itu pinter ya sudah. Pas ngomong. Wih, sholat sih, mana kayak itu paling akurat. Semangat sih, aku lu mangan. Ketika waktunya masih panjang dan satu makanannya itu sudah ada, sudah disiapkan dan waktunya masih panjang, sampai dipersilakan makan dulu. Ya, sampai dipersilakan makan dulu. Harus pengen makan di sekolah, waktunya bisa panjang dan makanan juga sudah sih. Maka justru agama menganjurkan makan dulu. Inilah hebatnya agama kita, indahnya agama kita. Jadi benar-benar memikirkan kita. Malah kalau jangan bawa sakit, orang makan sholat sih, yo, sholat lebih penting. Sholat dulu, sepatu biarnya. Akhirnya sampean itu mulai kenal, model pulau sampean. Jadi ada pas ngomong acara mau dari acara mau dan maghrib, mau acaranya maghrib. Untuk katakan berasal, mulai bacaan mau dan sebagainya sampai lewat waktu waktu asal berhenti kemudian lanjut lagi. Mungkin jam 4 baru selesai. Kebudi terkok sampai gaya, aku akan mangan sih, tak sholat sih, jam 4. Sampai Allah Akbar kebudi tek bisa kebudi tek bisa malah itu makruh malah. Inilah bedanya orang yang punya ilmu dan tidak. Orang yang punya ilmu makan dulu, waktunya masih Kita terlambatnya bukan kita karena kita ini santai-santai, kita ada acara. Ya, ada acara yang berupa ibadah juga. Maka makan dulu baru kita menjalankan sholat. Coba sampai berpikir, orang sholat ingat makan, apalagi tidak sholat. Orang sholat ini makan. Menewak terus indah di mangan eling apa mana di waktu sholat usilnya bisa Allah tenanan mangane wae kan Gusti Allah aku ngadep Gusti Allah mana waktu sholat amin Allahumma amin. Tapi tadi dahulukan makan ketika makanan sudah siap, terus sampai makan mentah waktu makan di sholat makan. Jadi Pak, makan sih, mau sholat sih. Wah, jadi ini yang makan sih. Benar makan sih, Pak masak sih, Pak udah masak banyak. Jadi dahulukan makan ketika sudah siap. Saat siapnya sudah siap. Mudah-mudahan ini dipahami. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Kemudian makruh lagi, makruh sholat, ya, makruh sholat menundukkan kepala ketika rukuk, tidak mensejajarkan kepala dengan punggung ketika rukuk. Ini katanya busuk di kepala begini, ini ditekan kenceng. Tapi sampai kepengen sehat, ini ditekan kenceng. Pol, orang usah lurus begini tangan, untuk ojo kakean, tapi untuk pegang sini, ditekan. Nah, kepala gini. Ya kadang kalau sampean bawa begini. Nah ini makruh. Ya, harusnya begini. Ya, paham ya? Jadi ketika rukuk kepala ini melisor, tidak rata dengan punggung, itu adalah hukumnya makruh. Padahal kalau sering misalnya ngelakon. Padahal makruh itu mengurangi pahala. Bisikile kurang kodoh, benggang, entek ganjarannya sana. Entek, ketoknya 27 derajat jamaah. Tapi makruh kok dilakoni. Nah, makruh yang dilakoni katakan itu terlalu rugi berarti. Akhirnya kebetulan matikan rugi. Itu dengan matikan rugi. Pokoknya kalau sholat di tahu bulan mudah-mudahan ini dipahami. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan makruh hukumnya meletakkan tangan, ya, meletakkan tangan di pinggang. Namanya hijrah. Meletakkan tangan di pinggang. Jadi makruh hukumnya sholat meletakkan tangan di pinggang. Masuk ngomong ini, ini ngomong pinggang ini masih tenteng ini makruh. Ini hukumnya
Kaya ngejak perang lagi. Itu hukumnya makruh. Dan meletakkan tangan di atas dada. Allahu Akbar, dada begini. Nah, ini makruh. Kaya kita dibawa yang ini, makruh. Jadi satu, meletakkan tangan setelah takbir, meletakkan tangan di pinggang, makruh. Kemudian meletakkan tangan di atas dada, makruh. Wa yad'u yadayhi, dan makruh meletakkan kedua tangannya di bawah pusar. Oh, ini konten bener. Iya. Kayak wajar mabur ya. Sing pas budi, maka tempat meletakkan tangan adalah di bawah dada, di atas pusar. Itu hadis dari Imam Ali radhiyallahu anhu. Jadi di atas dada makruh, di bawah pusar makruh, yang pas di atas pusar, di bawah dada. Saya pelajaran makruh ini dulu. Ya, mudah-mudahan ibu pelajaran tadi. Oh ternyata nempelin tangan ning bawah dada, ning dhuwur bedel iku sunnah. Jadi akhirnya pelajaran makruh itu benar-benar liibah Rasulullah SAW. Tidak hanya sekedar melu-melu. Tiang melu-melu walaupun ngepasi sunnah, nilainya tidak ada. Walaupun ngepasi, karena nggak ada ilmu. Walaupun ngepasi, tapi ketika kita tahu oh ini sunnah, nah sunnah berarti aku tidak Rasul, nilainya beda. Sama kan saat sekarang mungkin banyak yang hanya ikut-ikutan, ketok ngomong, ya ketok ini, tapi dia ngerti nah itu sunnah, nah ini makruh. Dan ini dipahami. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan hukumnya adalah makruh ketika sholat di luar masjid. Ini ada istisnanya. Di luar masjid, mungkin di rumah atau di serambi masjid ya. Namanya tidak di dalam masjid. Karena ada serambi, ada masjid. Itu tergantung dulu yang membangun dari mana. Jadi kalau bangun masjid, nah musola itu hukumnya maaf. Kalau musola itu nggak ada hukum taksis, hukumnya ya hukum khilaful aula. Tapi yang dihukumi, dibahas dalam Quran dan hadis itu adalah masjid. Maka kalau saya boleh usul ya, lebih baik masjid daripada musola. Kalau bangun masjid, kalau sudah ada masjid, ya masjid boleh jah. Cuma sekarang banyak musola. Harusnya musola itu ya di rumah saja. Tempat ibadahmu itu namanya musola. Kamar yang kau siapkan untuk sholat itu musola. Jadi kalau di umum ini ya lebih baik masjid. Aslinya begitu, masjid tapi ghairul jah. Biar apa? Biar ada hukum-hukum yang luar biasa. Misalnya bisa iktikaf, walaupun itu ghairul jah, dan ada hukum-hukum tertentu. Ada hukum-hukum tertentu. Nurul. Sekarang saya ngomong, sampai di rumah kadang sholat betul. Nanti sampai kadang bangun tempat untuk sholat kan? Terus ngomong, terus sampai pas sholat terus. Terus pas sholat mungkin sajadahnya dibuluk sampai turun mereka asal. Nomor sampai? Asal. Terus apa bedanya turun sholat ini? Asal hukumnya sama. Jadi kadang kita kalau ekstrim, wah musola nggak boleh tertidur. Itu masjid, nggak ada dalilnya. Makanya, Jokomo, saya setuju dengan perkataan Imam Syafi'i bahwa perbanyaklah masjid. Kalau musola itu di tempat di rumah. Tapi sekarang sudah memang begini semua bingung. Mengapa tak membuka masjid baru jadi? Amin Allahumma. Kenapa nggak coba jumatan? Tapi kalau alhamdulillah nilainya beda. Tetap beda. Misalkan masuk, mau fatwa sholat, ini mau dari masjid baru jadi. Saya nggak nekat. Tapi cowok di jamin, sama masjid bilang-bilang.
Kita ambil hanya mengambil fadilah mas, sama akan dapat istimewa. Contoh, sampean masuk mau keluar, sampean niat, ya, niat apa? Niat doa masuk mas, apa doa? Allahumma firli dubi, wafari, kabullah, rahmati. Kaki kanan masuk. Kemudian sebelum masuk doa, dan sebelum doa panjenengan nawaitul iktikaf. Wah, nilainya beda. Karena zaman waktu musola pun nawaitul iktikaf, benar? Orang tak jawabannya Allah waftahli Allah barakati ketika masuk musola. Itu cuma masuk musola ke masjid. Nah, nilainya jauh beda. Nilainya jauh beda. Tokoh-tokoh sampeyan ngeten iki lho wis iktikaf. Burung kok ana salat meneh tahiyatul masjid. Wah, apa luar biasa. Terus nilai sampean sholat jamaah di masjid jadi musola tentu lain. Tentu deh. Mudah-mudahan ini paham. Amin Allahumma. Amin. Tapi juga terpengaruh omongan kula terus sampean kok apa? Udah Pak masjid. Ya monggo nek iso ya apik monggo. Tapi ojo jamek, tapi wairul. Rasane Jumatan pindah. Masjid ini Mbak Arwani, pondok Mbak Arwani itu ada masjid sebesar itu. Andaikan 2 Jumatan cukup. Santrinya pirang-pirang, saya mungkin di Mono pirang-pirang, saya DKT di Mono pirang-pirang. Tapi justru pondok Mbak Arwani Kudus yang sekarang dipegang Gus Yahya Ulin Arwani Amin, itu beliau justru sampai sekarang masjidnya tetap masjid Wahidul Jami. Ya tadi santri bisa itikaf, bisa sholat tahiyatul masjid. Tapi ketika Jumatan semua ke masjid Menara. Nah ini yang luar biasa. Itu jangan jadi ya. Masjid pirang-pirang. Harusnya masjid itu tetap satu. Tapi yang jamek, yang baru jamek kakak gitu. Amin Allahumma. Amin. Nah itu toh nanti. Jadi gen sempurna dengan. Jadi nilainya lain. Ya tuh nanya ini kan adilnya tanya iktikaf, terus itu sholat tahiyatul masjid dan ada hukum-hukum tertentu. Nah yang ini aku udah paham yang sebenarnya barang ya musola. Oh itu apa M? Kenapa lagi? Ini mau ngomong itu ngaji pas M itu pas F. Yang lu ngaji di dulu musola itu benar? Boleh kan? Ya nggak boleh apa? Nah, nilai udah lain nilai. Pak tua yang benar-benar wakil sama masjid. Amin Allahumma. Jadi Nawawi meletakkan tangan di atas dada, di atas dada. Dada kan tidak, tidak bisa nekekin. Tapi kita kalau segini barang apa ya? Dua kali soft. Terus salisa betul nggak? Masa nggak ada? Berarti tutupi apa? Yang penting itu posisinya tidak tengah, oke? Di atas pusar, di bawah ada. Kalau miring itu apa? Enten, yang miring ditutup gigi. Saya punya kiai yang namanya Kiai Haji Mujiat atau Hafid. Itu kalau keluar tutup miring. Tuan nanti nggak wali takon, jadi beliau kayak kosong. Kita ketemu ini bukan. Tapi tetap kan ibunya dur pusar, bawah ada. Tujuan itu nopo. Nanti kurang kali-kali yang lebih. Makanya maaf Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan laisal khusuk fil jasad walakinnal khusuk fil qalbi. Jadi yang dikatakan khusuk itu di hati, bukan di jasad. Ya, bukan di jasad. Mudah-mudahan ini dipaham. Amin Allahumma. Amin. Dan makruh hukumnya makruh hukumnya pakai pakaian yang ajibun, yang membuat orang lain heran, Di sini dimaknai ya macam-macam pakaian batik, macam-macam. Nanti sunai mau putih polos atau pakaian yang tidak, ibaratnya pandangan orang itu tidak fokus pada pakaianmu, tidak fokus. Mengenai Allah sebenarnya. Ngomong nak sholat merke kalau sudah sampai tekan semua diapik sekarang baru ngati wong merke sarung dibalik bener. Dan aku yang paling mah sarung kuah dulu itu tak balik ora ketok.
Allah Akbar dilarang masyhur. Jadi artinya apa? Pokoknya sesuatu hal yang bisa menarik orang lain itu kok pandangannya tidak fokus sholat tapi malah pandangannya kepada ya sing umum wae lah. Sing umum. Sebenarnya nanti jauh pakailah pakaian yang terbaik ketika dirimu menghadap kepada Allah Subhanahu. Maka Rasulullah jelas ketika Rasulullah sholat terbanyak, nah, hukumnya ambil terbanyak. Dalam hadisnya itu terbanyak, hampir 90% Rasulullah pakai baju putih. Nah, jadi ada pakaian yang khusus. Jadi setiap sholat putih. Setiap sholat, cuma ada lagi kadang pakai hijau. Kalau perang pakai apa? Merah. Itu baju kesayangan Rasul Muhammad SAW. Jadi kalau menghadap Allah putih. Nah cuma sekarang zaman modern, rubuh wae lagi macam-macam. Ono ukuran putih, wuwu barang. Terus dikei wuwu, dikei penyet atau ayam. Penyet macam-macam yang bangun juga. Baik. Moga-moga jamaah ibu-ibu ini kembali lagi ke mengikuti ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus putih. Nah jadi ada beban kalau nggak putih kotor kabeh. Sallallahu Nabi Muhammad. Dan makro hukumnya sholat. Makro hukumnya sholat dengan menundukkan kepala. Jadi menundukkan kepala makro. Tidak hanya dalam posisi rukuk, tapi termasuk posisi berdiri. Yang benar pandanganmu adalah ke tempat sujud. Pandanganmu ke tempat sujud. Nah, kemana itu? Ibu busuk atau tunggu? Pandanganmu ke tempat sujud. Wayukrahu dan makruh ketika sholat menutup mata. Terus ada sholat baru mau mulai. Tapi memiliki dipun ngendikake kemakruhan menutup mata itu hilang, artinya tidak menjadi makruh. Ketika kau memejamkan mata, hatimu semakin khusyuk. Nah, itu seperti awaknya. Karena awak itu mulai kalau pergi podo wae kok merem. Nah, betul. Nah, sampai yang merem dadeke salat tambah tenang, tambah enak, tambah khusyuk merem tak? Artinya ada efek kalau sampai yang merem ada akibat yang lebih khusyuk, lebih nyaman. Ya sampai merem, makruhnya hilang. Yang dimaksud memejamkan mata itu makruh, melek karo meremu tambah setahun. Padha mawon niku makruh. Dan ini dipaham. Amin Allahumma. Amin. Nah, itu yang bisa menghukumi jenengan. Jadi masalah ini nggak bisa kau pukul rata. Wah, setiap merem makruh. Nah, iso begitu, individu orang beda-beda. Mungkin sing merem itu rasa nikmat merem. Apalagi ngarepe masjid penuh dengan pengumuman. Mulane tolong takmir nunggu arah kiblat ngadepi sholatnya niki, ya kaya niki. Jadi lebih pas di samping. Apa tuh? Jadi yang buat menghadap kiblat itu polos. Jangan ada sesuatu hal yang menjadikan insting manusia ini membaca. Napa? Baca lanang orang jam tetap ya. Jam 8 gitu. Itu otomatis. Mudah-mudahan ini dipahami Allahumma. Karena sunnahnya kan polos depannya, yang menghadap kiblat itu polos. Dan orang masjid melakukan takbir. Masuk pengumuman keuangan masjid apa ngarep itu. Akhirnya sampai mau bawa judi saldo, aduh, motornya saldo, memasukkan pengeluaran bermotor kabeh. Yesus, nah itu sing terus apa iki? Ya takbir lan sholat. Ya sing gawe barang. Nah, sampai orang ngomong piye merem aku tak ya apa-apa. Merem kan ora. Jadi itu ora cocok. Karena zaman saat ini ngadep Gusti Allah kaosane diadadu.
ya. Matu-matu. Yang saya ngomong tulisannya kuasa. Tulisannya kasar gitu dan syukur nanti moto. Matamu dulu. Nah sama sholat matamu kan jadi gitu. Repot nih. Dan repot itu ketemu sih ngomong-ngomong. Ya Allah. Jadi itu makro. Pakai pakaian-pakaian yang dapat menarik fokus seorang lain itu makanya depan teman-teman iso polos rasa senang-senang. Tadi gua menundukkan kepala. Terus makro wayukroh napa niku aulul rasul detenge mau penting mulai. Jadi sholat itu yang menghadap kiblat apa? Dada. Masalah kepala ini mau ngeten, ya mau ngeten sasah mau. Saya bicara sah, tapi makruh. Yang sunnah itu mata lurus memandang tempat sujud. Berarti deteng hidul yo ngono, ngene yo ngono, munggah yo ngono, nunduk yo ngono. Nggih, iki mudah-mudahan kita. Amin Allahumma. Amin. Masa mudah mudung ya. Meludah itu kalau sholat di luar, meludah itu hukumnya adalah makruh, baik di luar sholat atau di waktu sholat yang tidak di dalam masjid. Nah, cekal. Meludah itu hukumnya makruh, baik itu tidak sholat atau di dalam sholat yang di luar masjid. Makruhnya menghadap depan atau menghadap kanan. Jadi sampai nak sholat yang omah, kok kepingin membuang ludah itu, niku ngidune sebelah kiri. Ini nak di luar masjid loh ya, di luar masjid. Tapi idune kok kan beda-beda. Ana wong niku idune kata. Sampai melumpuh. Lagi nak maca padha iso aku. Daripada rasa idune lumpuh. Wong kan beda-beda. Maka hukum dibahas dalam agama. Ketika kau sholat di luar ini apa? Selain di dalam masjid. Maka makruh hukumnya meludahkan di arah kanan atau depan. Sing kena kiri. Ya, paham ya? Itu di luar masjid. Atau tidak waktu sholat. Disampaikan arep nyun sewu arep idu mawon. Ora sholat iki jagung biasa ora mlaku numpak motor, nggih. Mlaku numpak motor arep idu. Niku makro sampeyan idu arah kanan dan idu arah depan. Jadi yang boleh idu arah kiwa. Lha iki kok ana wong lewat kok, Pak. Terus tahan sih, kamu menjadi wong lewat. Menjadi atus saka wong, nggih. Itu pun di luar sholat. Terus kalau di dalam masjid bagaimana? Haram. Awak di dalam masjid haram. Mulane alhamdulillah. Bajune sampean sae niku ning kanan apa kiri? Sae bajune. Biasanya sae kiri. Alhamdulillah Allahu Akbar nang jero masjid, Pak. Aku nak itu kiri wae haram. Wong kanan wae makruh. Apa kanane haram, depan haram apa meneh? Kiri wae haram kabeh nang jero masjid. Coba mana nih Pak itu kena nalika sholat, tapi itu di luar masjid atau di waktu tidak sholat. Kanan depan makruh. Tapi kalau di dalam masjid haram. Lah piye carane? Wong ibune kumpul kabeh. Iki masalah. Tanane ngono. Lho bener iki. Alhamdulillah. Atau sampeyan ketika sholat bermakan daging. Jadi baca banget, makan kuapi, makan daging, orang bersih kata, nolek yang untung, begitu Allah muncul, ini daging muncul, kira-kira teman mau buah, nah buahnya aku corong di rumah masjid, maksudnya kamu bawa baju. Saya yakin ketika sana mepek, itu semua keluar daging tak, yang buka tuh, gimana? Kok iso sampean dagingnya tak? Tetap katutan itu.
Lah piye carane? Nek sampean juga ning saju. Kenapa dihukumi haram? Karena mengotori masjid. Walaupun itu bukan najis, itu adalah sesuatu hal yang mubahis. Mubahis itu apa? Gilo akan menjijikkan. Itu menjijikkan betul. Tapi betul najis. Mudah-mudahan kita. Amin Allahumma. Iso dadi najis ketika sampean setelah muntah. Nah, setelah muntah itu najis. Kudu dikepuri sik. Bersihkan. Karena muntah itu dari perut. Kalau itu yang aslinya dari wilayah ini saja. Kalau muntah berarti songkok jero weteng ini munggah. Lah munggah lewatnya kan mulut. Berarti ada sesuatu hal yang membekas di mulut. Kurang mungkin langsung metu, kurang bekas toh. Jadi campur idune jenengan pun campur dengan sebenarnya kita yang pengen sholat berkumur supaya nak ibu. Karena daging mau ye, wah, emang nggak buta tak ibu tak sai, budaya kurang masjid, daging mau. Nah sampai sengaja buat telan, nggak tahu. Itu namanya apa? Batal turus sholat al-aklah. Sholat batal dengan sebab makan. Sholat untuk tafsiri, sholat kok dipanggil kok orang. Itu kan contohnya, ono sego, sakupo mawon, muncul daging muncul. Nah, sama gak ngaji, bagaimana imam sapi, belum batal sampean. Batal. Soalnya batal. Karena sampean dihukumi makan atau dihukumi minum. Makanya itu wajib dikeluarkan ketika mengganggu bacaanmu. Cuma Islam memberikan cara. Ketika kau sholat di luar masjid, buang di sebelah kiri. Kalau kau buang ke depan, makruh. Meludahi ke kanan, makruh. Kiri. Itu kalau di luar masjid. Kalau di masjid, taruh di saku. Cuma begitu aja. Mudah-mudahan yang dipaham. Amin Allahumma. Mau begitu aku dulu yang alami kan mau. Cuma kalau ada nak surah mungkin ada zaman dulu. Ya ini duit loh. Mungkin mulai dari kaji. Nah kalau senengnya kan. Jadi menurut saya dagingnya ada munculnya. Tapi ojo langsung ya. Jadi ojo langsung 3 gerak berturut-turut. Ini kan 1 gerak. Gerak satu. Jadi mandek terus diletak kotek. Kan bisa juga cara ini, ya. Mudah-mudahan dipaham. Amin Allahumma. Jadi saya buka Al-Insa tapi cokin tanganmu ini berbentuk kembalikan. Nah memang kira-kira mengganggu Anda dalam membahas. Tapi nak daging mau kan bahaya. Seperti nak niat ibu nak rata koke pas mau pakai sah, bisa kalau malah repot. Jangan sampai jadi makmum, jadi imam. Dagingnya untuk gede bisa. Begitu alhamdulillah. Pulang. Kamu jadi imam pun apa ini? Toke. Nah, cara mengeluarkan kalau sholat di masjid buang di saku Anda sebelah kiri. Ramas saku ini, pokoknya jangan sampai buka masjid. Tangan main. Mudah-mudahan ini dipaham. Amin Allahumma. Ternyata dalam Islam itu diajarkan yang begitu luar biasa tentang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya ini mulai mau nggak pakai sholat. Jadi orang saya ini pedoman ini sing penting sholat, tapi tidak diubah harusnya sholat itu penting, bukan sing penting sholat. Asalkan sing penting sholat itu sebenarnya anggar-anggar, pokoknya sing penting. Tapi coba asal berpikir sholat itu penting. Akhirnya misalkan mempelajari ilmunya sholat. Maka ini lah sing penting ngaji. Atau sing penting ngaji itu penting. Wah itu kan berhubungan tak kayak ini. Ngajilah. Ngaji itu penting, ojo penting. Karena penting ngaji buat murah paham tapi penting kan. Apik lah penting ngaji sampai dia apik ganjaran harus ujung ngatur ya. Tapi tetap menang sing berpedoman ngaji itu penting. Mudah-mudahan ini dipaham. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jadi memandang ke atas, samping, kiri kanan makruh ketika kepala kita menengok.
selama dada ini masih menghadap kiblat, maka sah-sah saja. Jadi yang dimaksud mustaqbilal kiblat, rukun menghadap Ka'bah itu adalah dada kita. Makanya sampai nak sholat yang keliru, ketika sampai salam belum sempurna salamnya, nggak usah dadanya ikut, kadang yang kenono ngeten. Assalam wis ngeten. Padahal wa aqallus salam assalamu alaikum. Akhir assalam bener wis berubah assalam katut. Jadi seminggu betul tutup kepalanya assalam. Jadi dada tetap tidak obrak, ya. Mudah-mudahan ini dipaham. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jadi itu hati-hati. Dan nak balik kenapa? Assalamualaikum tak ganti waalaikumsalam kenapa? Sama salam. Assalamualaikum ibu bacaan ibu rukun boten. Bacaan assalamualaikum rukun boten. Rukun kau nih kan rukun ucap assalamu alaikum. Sekarang Waalaikumsalam, kenapa? Tak tahu. Waalaikumsalam, kenapa? Jawaban. Kenapa betul? Sah betul. Kalau sah, itu jawab sah. Sah saja. Untuk urusan salah, jenengan balik kalimatnya nggak apa-apa. Artinya khobar muqaddam mutaqaddam muakhar, dan itu tidak merubah makna. Itu tidak masalah. Jadi Pak Toy sudah praktek ya. Waalaikumsalam. Jadi imamnya jurang apa? Dia supaya apa? Terjadi masalah, akhirnya terjadi humlah apa? Juga ini kan akar. Nah gimana kita mikir ada Imam Nawawi. Jadi membalik ucapan salam dalam sholat itu dulu. Tapi sama juga aneh deh. Mulai itu roh praktek Waalaikumsalam. Jadi itu hal-hal yang kadang kita tidak tahu, tapi ternyata itu diperbolehkan saja. Ya. Jadi Waalaikumsalam artinya apa? Alaikum iku tetep ing atase sira assalamu utawi keselamatan. Gimana? Mana apa? Bagimu keselamatan. Kalau assalamualaikum keselamatan bagimu. Artinya apa betul? Enggak berubah makna kan? Cuma selamat bagimu dan bagimu keselamatan. Betul. Makanya ulama istihad itu dirubah enggak masalah. Ya, dirubah enggak masalah. Mudah-mudahan ini dipaham. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Itu yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu sesuatu hal yang makruh ketika kita menjalankan sholat, dan kalau bisa itu dijauhi supaya dosa kita tidak berkurang. Tolong kalau sholat benar-benar kaki ini ditotok, jempol ke jempol, waduh, tidak terkesek, kalau digeser. Jadi niat ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Utawa apa ya? Incang jempol kuis waduh, jempol ngarep kuis waduh. Ojo menceng apa? Maju buri. Nah maju buri itu berarti maraton, lomba lari, di waduh. Terus dibegake, benggang paling tidak satu cengkal. Itu yang sunnah dari Rasul. Ojo melebihi satu cengkal dan jangan merapat. Jangan merapat. Kecuali sunnah hukumnya merapatkan kaki nalika nopo. Ayo. Sujud. Sunnah merapatkan kaki ketika sujud dan makruh membenggangkan kaki ketika sujud. Dibalik ya. Berdiri sunnah satu cengkal dibenggang kaki ini, makruh merapatkan. Sujud justru sunnah merapatkan, makruh membenggangkan. Ayo praktek no. Kata mana? Nak sing sunah piye? Madhep nono nak. Madhep nono. Nah, sing sunah. Nah, ya sujud. Nah, sing sunah ini kaki nempel. Iki nak berdiri
makruh. Tapi nak sujud sing makruh ya. Nah. Kalau sampean selama ini melu sendiri ya. Rapat. Jadi gaya lo yang kadang rapat kadang iling rapat kadang kemudian terbiasakan ya, terbiasakan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan posisi tangan keluar, betul kan? Betul dong. Terus, duduk. Nah, posisi ini loh. Sikut otot mengok, nah, dibuka sedikit jangan rapat. Nah laki-laki dibuka sedikit, tapi kalau perempuan dimasukkan. Nah, nonggo apa? Jadi dipilih kan? Rata-rata nonggo. Oke. Nah perempuan gini ya, nah, dirapatkan. Kalau laki-laki posisi tangan dikeluarkan sedikit dari lambung sini, keluarkan sedikit supaya udara peredaran darah ini lancar. Inilah hebatnya sholat ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Rasulullah, sabda Rasulullah, apabila anda benar sholatnya, posisi anda sujud, insya Allah tidak kena penyakit yang namanya stroke karena peredaran darah sampai lancar. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sama lah di lorong rekati. Soalnya sampai lewat sembarangan Allah Akbar mede bener ditekan lurus. Luas sedikit, ini ditekan kok. Ini peredaran darah langsung lancar semua. Karena diteliti oleh Imam Ghazali dalam tubuh manusia itu ada berapa sendi? 360 sendi. Itu semua wilayah terpenting adalah di anggota sujud. Jadi kalau sujud itu luar biasa. Itu darah mengalir luar biasa. Makanya dibagi ada pompa jantung ini bekerja dengan normal. Mudah-mudahan ini difaham. Amin Allahumma. Makanya dalam sholat adalah merupakan cara sehat yang luar biasa. Jadi supaya kalau sampai terhindar dari mulai wudhu itu kesehatannya luar biasa. Sampai aku pengen terapi tidak stroke. Ketika wudhu nyesek baru minum itu istimsyak. Karena stroke itu adalah peredaran darah otak ini berkurang, tidak lancar. Ya. Maka itu bisa lancar ketika sampai nyerok baru minum. Wah pertama tenang, panas, tapi rasanya kan enak. Lama-lama sampai migrain hilang. Sana coba aja. Ini konsep dari Rasul. Saya yakin karena ini konsep dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang punya penyakit migrain itu, jadi nak duduk istiqomah. Saya yakin kalau ini istiqomah dijalankan karena sabda Rasul, lo betul mama, mau sabda dengan Nabi, tinggal istiqomah tuh. Maka insya Allah lama-lama akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampai Rasulullah mengatakan kalau kau ingin melihat tingkah lakuku, lihatlah aku di dalam sholat. Mudah-mudahan sholat kita benar-benar sampai tujuan maqasid dan bisa kita lakukan, kita praktekkan di luar sholat. Duanya itu, karena kita menjalankan cara syariat, Pak insya Allah kita akan mendapatkan buahnya di luar sholat. Ya, di luar sholat. Wudhu setiap hari kita berjemur. Berjemur itu sunnah supaya apa? Ya tadi bahaya, sisa makan makanan, sisa daging lepas. Supaya nanti baca Fatihah tidak terganggu. Itu secara syariat begitu. Secara ilmu hakikat memberikan pengajaran kepada kita. Fungsinya apa? Fungsinya jaga lisan musliman sehari semalam ayo kemudian limo ngomong elek-elian. Itu namanya ibadahmu belum bisa berbuat di luar ibadah. Dihayati ada yang namanya maqasidul wudu, ada yang namanya maqasidus sholat yang berbuat di luar sholat. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau sholat Anda benar, pasti akan merubah sifat Anda di luar sholat. Karena ini jelas Quran ini sesungguhnya sholat
akan bisa merubah diri Anda, mencegah hal yang fasad dan mungkar. Kira-kira ngomongin wong elek, ngomongin wong itu mungkar betul. Padahal sholat itu jadi belum berdua. Ini wayuki sholat, bukan wayaf aluna sholat, wa aqimus sholat, bukan if'alus sholat. Perintah Quran itu apa? Dirikan sholat, bukan kerjakan sholat. Beda. Perintah Quran aqimus sholat, yuqimus sholat, bukan yaf'aluna sholat. Kalau yaf'alus sekedar melakukan berbis. Tapi kalau aqimus sholat, dirikan sholat, bahwa perbuatan sholat itu di luar ibadah sholat. Saya tanya, kepala ini anggota terhormat atau tidak? Anggota terhormat. Padahal kalau tiang itu isonan, guyon, mungkin digebrek, tangannya dijiwik, iki ora nesu, guyon. Tapi nak guyone wis nemek sirah, nemek sirah, nesu aja. Guyon jowo ini sirah ini. Posisi yang terhormat di anggota badan kita adalah kepala. Tapi ketika kita sujud, posisi kepala yang terhormat sama dengan telapak kaki kita. Bos terus ngomong, wah, sinar pada sikil, tetap kudu podo. Artinya apa? Di luar sholat, mudah-mudahan hilang kesombongan kita. Amin Allahumma. Amin. Lalu sujud bendino disombongin kok. Sujudnya bendino tapi sombong, itu berarti sholatmu belum mempengaruhi. Makanya Rasulullah sampai mengatakan, kalau kau ingin melihat tingkah lakumu, lihatlah sholat. Karena apa? Setiap sholat itu dibawa di luar sholat. Amin Allahumma. Amin. Sampai nak sholat ngomong sesuatu hal yang di luar rukunnya sholat batal nggak? Coba Allahu Akbar A B C ngomongin batal belum? Sampai-sampai ketika mengucapkan sesuatu hal itu diatur syariat, Fatihah, oleh di luar kepentingan itu batal. Nggak perlu jagung sebelum itu. Yang dilakukan di luar sholat, aku cuma sholat berdiri kok. Wes satu ini nak ngomong buta cukup, orang gampang ngomong sembarangan. Amin Allahumma. Amin. Jadi coba kita buka dalam kitab Maqasidus Sholat atau dalam ada kitab yang namanya Asrarus Sholat. Ya mungkin kadang-kadang kita baca lah, kadang-kadang baca itu juga. Asrarus Sholat, rahasia-rahasia di dalam sholat. Saya punya kitabnya Asrarus Sholat. Apa tujuannya sujud? Apa tujuannya rukuk? Secara ilmu akal, secara ilmu fikih, secara ilmu hal, di situ diterangkan semua. Nyun sewu. Orang itu kalau membasuh rambut ketika wudu, rambutnya yang ada fihat di roksi, rambut yang masih ada di batas kepala, rambut sing dhuwur sirah, artinya rambut sing pukul ning kepala, tur ora kena rambut sing wis keluar dari kepala. Jadi rambut sampean dawa, wudu ngene sambatan. Betul, karena rambut tersebut sudah keluar dari kepala. Harus rambut yang masih ada di wilayah kepala. Dan kepala itu tempat apa? Otak. Tempatnya di mana? Di kepala. Padahal bendino berbasuh. Tapi kenapa? Kadang kita tidak telah ketika berbuat sesuatu tidak memakai akal kita. Maka orang yang beriman ketika menjalankan sesuatu pasti mengedepankan akalnya dulu daripada nafsu. Menurut kata-kata, oh ya maaf, otaknya dipukul, orang ini dari risol. Kenapa? Berbuatnya sesuatu menggunakan nafsunya dulu, kedepankan nafsunya. Coba kalau kita aneh-aneh, oh aku nak usah kudu rambut sini kepala, berarti kepala ini tempat otak, tempat akal. Maka Rasulullah bersabda, ketika engkau wudu benar dan bisa membawa itu di luar ibadahmu, maka kau akan menjadi orang yang hati-hati ketika kau berbuat sesuatu. Aku kepengen ini, kira-kira dadeke bahaya mungkin, dadeke wong rugi lah, dadeke sakit hati orang enggak. Akalnya, kalau bahaya menjadikan orang jengkel, menjadikan orang marah, menjadikan orang enggak nyaman, tahan, enggak jadi ya. Alhamdulillah. Itulah makanya dalam sholat, dari mulai wudu sholat, itulah kehidupan kita sehari-hari. Orang bisa menghayati itu saja sudah cukup. Makanya Rasulullah sampai mengatakan,
kalau kau ingin melihat tingkah lakuku, lihatlah ketika aku sholat. Hilang semua rasa kesombongan. Sujud. Orang pejabat terus enggak aku imame wae tukang becak, kok manut. Ada presiden kudu manut. Imame rukuk ya melu. Kok sampean duwe jabatan, enggak. Aku pejabat, melu kan. Manut sampean. Makanya Allah tidak melihat jabatan, Allah tidak melihat kekayaan, tapi Allah melihat ketakwaan. Gitu? Wah, berdiri apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan walakin Allah yang dulu ila dulu, Allah melihat hati, Allah melihat ketakwaan. Mudah-mudahan ini dapat kita praktekkan di luar sholat kita. Yang pertama, yang penting jalankan sholat sesuai berusaha ala sholati Rasulullah SAW. Mulai gerak, mulai menata kaki, mulai cara memandang, berusaha mengikuti Rasulullah SAW. Dan insya Allah sedikit demi sedikit ada perubahan di dalam diri kita. Makanya ulama-ulama dulu itu kalau ada orang datang, ya Syekh, ya Imam, kenapa hidupku susah? Hanya satu jawabannya ulama, benahi sholat. Benahi sholat. Pasti jawabannya orang dulu benahi sholat. Jadi ini kita sendiri, kenapa hidup kita semacam ini tidak nyaman, mengusuh, pengen kalau kau boleh sugih hati ini panas, padahal itu ya sholat, berarti sholatnya yang harus dibenahi. Mudah-mudahan ini paham. Amin Allahumma amin. Bila taufiq hidayah wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.